Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Irmawati, Guru Kompetensi Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga SMK Negeri 14 Jakarta. Pada hari ini, tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning. Berikut formulir pendaftaran uji kompetensi saya. Mari ikuti saya untuk praktik pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10 AKL 2. Sudah siap belajar? Sudah? Oke, kalau sudah silakan disiapkan ketua kelasnya. Sebelum melakukan kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pemirsa Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sudah disiapkan. Berarti secara fisik, secara mental sudah siap menerima pelajaran hari ini. Baik, sebelum memulai pembelajaran, silahkan kalian isi daftar hadirnya terlebih dahulu. Daftar hadir, linknya ada di grup WhatsApp kita. Ya, boleh diakses. Sudah? Sudah ya? Ya, Ibu lihat semua kursi penuh. Berarti hari ini hadir semua ya? Ya, oke. Kok pada lemes? Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Kalau tetap semangat berarti jawabannya yang semangat. Ya. Apa kabar kalian hari ini? Ya, alhamdulillah hari ini hadir semua, artinya semuanya dalam kondisi sehat ya. Karena kesehatan yang paling utama ya, itu yang harus kalian jaga. Kalau kalian sehat, kalian bisa berangkat ke sekolah, bisa menerima ilmu pelajaran dari Bapak Ibu guru ya. Apa yang Bapak Ibu guru sampaikan, kalian bisa serap dengan baik, kan seperti itu ya. Harapannya siswa-siswi akuntansi rajin masuk sekolah. Di sekolah pun kondisinya fit, nggak lemes-lemesan ya. Karena apa? Kalian ini calon-calon akuntan ya. Insya Allah kalian menjadi calon-calon akuntan yang hebat gitu. Jadi selama sekolah harus serius belajarnya. Begitu ya? Oke. Ya. Kita tepuk semangat dulu kali ya, biar semangat ya. Masih ingat tepuk semangat? Ayo. Ibu sampaikan dulu ya. Tepuk semangat. Seset. Semangat. Bisa ya? Ayo. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Seset. Alhamdulillah lebih fresh ya kalau udah ice breaking gitu. Baik, karena udah fresh, Ibu akan mereview kembali materi kita di pertemuan sebelumnya. Ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai konsep dasar akuntansi. Nah, kira-kira adakah yang masih ingat apa pengertian akuntansi? Silakan Sel. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan.
Baik, terima kasih Sela, jawabannya sangat tepat. Akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan. Kurang lebih itu adalah kegiatan akuntansi, di mana kegiatan-kegiatan itulah yang akan kalian jalankan ketika kalian menjadi seorang akuntan. Seperti itu, ya. Dari mulai mencatat transaksi, dari bukti transaksi ke dalam jurnal hingga menghasilkan laporan keuangan. Ya, di mana nanti laporan keuangan itu akan digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Seperti itu, ya. Baik, untuk hari ini kita akan membahas materi mengenai profesi akuntansi dan etika profesi akuntansi. Kita masuk ke materi baru, ya, mengenai profesi akuntansi dan etika profesi akuntansi. Ya, di sini ada tujuan pembelajaran, bisa kalian simak di tayangan PowerPoint. Ada beberapa poin, ya. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis profesi akuntansi. Jadi diharapkan setelah mempelajari materi ini, kalian bisa mengetahui, ya, jenis-jenis profesi apa yang bisa kalian geluti setelah lulus dari jurusan akuntansi dan keuangan lembaga, ya. Jadi nanti kalian ada gambaran, nanti mau jadi apa sih setelah lulus, begitu, ya. Kemudian menganalisis pentingnya etika profesi, ya. Nanti kita akan belajar bagaimana penerapan etika dalam sebuah profesi akuntansi, ya. Kurang lebih seperti itu, ya. Ya, bicara mengenai profesi akuntansi, kira-kira apa yang ada di benak kalian mengenai profesi akuntansi? Profesi apa saja sih di bidang akuntansi ini? Ada yang bisa menjawab? Ya, boleh, silakan. Bendahara, Bu. Oke, terima kasih Silvi. Silvi menjawab bendahara. Terima kasih, ya. Betul, ya, itu salah satu profesi akuntansi. Kalau kita bicara akuntansi kaitannya dengan keuangan, keuangan kaitannya dengan bendahara, ya. Nah, dalam bekerja, ya, kita perlu menerapkan etika. Betul tidak? Betul. Apa saja etika ketika kita bekerja? Ada yang bisa menjawab? Oke, Nabila, silakan. Jujur dan tanggung jawab. Jujur dan tanggung jawab. Terima kasih Nabila untuk jawabannya. Tepat sekali, ya. Ketika kalian memasuki dunia kerja, sikap jujur dan tanggung jawab ini harus diutamakan, karena ini menjadi hal yang sangat penting, ya. Kalau kalian sudah jujur, insya Allah, ya, banyak yang bisa percaya dengan apa yang kalian kerjakan. Apalagi ditambah bertanggung jawab, ya. Kalau udah punya dua sikap ini, ya, karir kalian ke depannya insya Allah baik, seperti itu, ya. Nah, itu kalau di pekerjaan secara umum. Kalau dalam profesi akuntansi, ada tidak etika yang perlu diterapkan? Ada yang bisa menjawab? Boleh, Lunaya. Teliti bukan, Bu? Iya, tepat sekali Lunaya, terima kasih jawabannya. Salah satu etikanya harus teliti. Seorang akuntan perlu memiliki sifat teliti yang tinggi, karena kita pekerjaannya berkaitan dengan angka, kan seperti itu, ya. Kalau salah sedikit, nah resikonya bisa fatal, seperti itu, ya. Baik, di sini ada sebuah kasus, ya.
Mungkin ada yang mau membantu untuk membacakan? Boleh, Tabita. Pak Hendri bekerja di sebuah perusahaan jasa, bertugas membuat catatan transaksi keuangan, penyusunan laporan keuangan umum yang isinya membahas tentang neraca, rugi laba, perubahan modal, aliran kas, dan bentuk keuangan lainnya. Suatu hari, perusahaan tempat Pak Hendri bekerja akan dilakukan audit atau pemeriksaan laporan keuangan. Namun, Pak Hendri mengalami kendala dalam penyajian data. Ia tidak bisa menyajikan data keuangan yang diminta oleh auditor. Ya, terima kasih Tabita sudah membantu membacakan. Kurang lebih seperti ini kasusnya, ya. Pak Hendri bekerja di perusahaan jasa, tugasnya adalah membuat laporan keuangan. Artinya Pak Hendri ini seorang akuntan, ya. Tugasnya mencatat dan membuat laporan keuangan. Tapi ketika perusahaannya dilakukan audit, Pak Hendri tidak bisa menyajikan data yang diminta oleh auditor. Auditor itu orang yang melakukan pemeriksaan, melakukan pengecekan, tepat sekali, ya. Nah, menurut pendapat kalian, kenapa hal ini bisa terjadi? Ya, Alam, silakan. Karena di kasus ini pencatatan keuangannya tidak rapi, Bu. Baik, terima kasih. Tepat jawabannya, karena pencatatan keuangannya tidak rapi. Sehingga ketika auditor meminta data, Pak Hendri kesulitan untuk mencari data yang diminta. Ada lagi jawaban yang lain? Boleh, mau di sampingnya ya, Habibi. Silakan. Kurang bertanggung jawab ya, Bu. Ya, terima kasih. Jawabannya betul juga ya, kurang bertanggung jawab. Andai kata Pak Hendri memiliki sikap tanggung jawab yang tinggi, dia akan betul-betul menyimpan setiap data keuangan secara kronologis, ya. Dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 31, bukti transaksinya bisa ditelusuri. Kan seperti itu, ya. Ya, Ibu akan membagikan, ya, lembar kerja yang nantinya akan kalian diskusikan bersama kelompok, ya. Ya, lembar kerjanya diambil oleh perwakilan kelompok saja. Kelompok 1, Ibu bagikan lembar kerja dan bahan ajar, ya. Kemudian kelompok 2, lalu kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan yang terakhir kelompok 6. Ya, semua perwakilan kelompok sudah memegang LKPD dan bahan ajar. Sudah dapat semuanya? Sudah ya. Kalau sudah, silahkan kalian boleh duduk per kelompok. Ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6, ya. Ya, silahkan boleh dibuka LKPD-nya, lalu kalian diskusikan bersama teman kelompok, ya. Bahan ajar yang kalian pegang bisa menjadi referensi untuk berdiskusi.
Baik, Ibu sudah keliling ya ke kelompok 1 sampai kelompok 6, sudah membimbing. Apakah masih ada pertanyaan? Boleh, Stella? Saya masih bingung perbedaan antara akuntan internal sama akuntan eksternal. Bisa dijelaskan tidak, Ibu? Ya, baik, terima kasih untuk pertanyaannya, pertanyaan yang bagus. Apa perbedaan akuntan internal dan akuntan eksternal? Sesuai dengan namanya, kalau internal berarti berada di dalam perusahaan, ya. Akuntan yang berada dalam sebuah perusahaan, dia bertugas mencatat sampai menghasilkan laporan keuangan. Itulah akuntan internal, ya, dari dalam perusahaan. Kalau akuntan eksternal berarti akuntan dari luar perusahaan yang tugasnya salah satunya adalah melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan perusahaan lain. Seperti itu, ya. Selain memeriksa, akuntan eksternal ini juga bisa menjadi konsultan dalam sebuah perusahaan untuk membuat laporan keuangan. Ya, sudah terjawab? Oke. Ya, apakah ada pertanyaan lagi? Boleh, Silvi. Salah satu etika profesi akuntansi yaitu ada bebas, utuh, dan objektif. Objektif itu maksudnya bagaimana ya, Bu? Ya, terima kasih Silvi, pertanyaan yang sangat bagus, ya. Untuk yang lain disimak terlebih dahulu. Silvi bertanya, ya. Untuk etika profesi akuntansi, salah satunya bebas, utuh, dan objektif. Objektif itu maksudnya bagaimana? Nah, objektif ini artinya, ya, tidak melihat siapa yang dinilai, ya. Tidak melihat dengan siapa seorang akuntan ini berhadapan, ya. Jadi menilai atau memandang sesuatu sesuai dengan kenyataan yang ada, ya. Misalkan seorang auditor akan menilai laporan keuangan. Nah, tidak melihat ya apakah laporan keuangannya ini milik anaknya presiden atau milik orang biasa. Nah, ini dinilai sesuai dengan bagus atau tidaknya laporan keuangannya, ya. Tidak melihat siapa yang dinilai, itu objektif. Tidak melebih-lebihkan atau tidak mengurangi, seperti itu, ya. Kemudian tadi ada bebas, ya. Bebas ini artinya tidak di bawah tekanan pihak lain, ya. Jadi seorang akuntan dia tidak akan terpengaruh, ya, dengan pengaruh-pengaruh dari pihak lain, ya. Dan utuh berarti memberikan performanya, ya, secara utuh, memberikan penilaian secara utuh, seperti itu, ya. Terjawab? Oke, terima kasih. Ya, apakah sudah selesai? Sudah? Bisa dimulai presentasi? Oke, kita mulai presentasi ya. Dimulai dari kelompok 1. Kelompoknya Silvi, Doni, Flo, dan Fiska. Oke, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mendiskusikan hasil dari diskusi kami. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Doni Satrio. Saya Rizka Sabila. Saya Florian. Saya Sylvia Sito. Di sini saya mau membacakan kasus yang pertama, yaitu Pak Aris bekerja di sebuah instansi pemerintahan, menyusun laporan keuangan pemerintah
mengaudit setiap institusi pemerintah di berbagai tingkat, membantu merencanakan kegiatan tahunan, memeriksa penggunaan uang negara atau kekayaan negara, dan membuat laporan hasil pemeriksaan. Suatu ketika, ia diminta mengeluarkan predikat wajar pada laporan keuangan sebuah instansi. Sedangkan pada kenyataannya, laporan keuangan instansi tersebut masih banyak yang tidak bisa tertelusur. Jenis profesi akuntansi, akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja di lembaga-lembaga keuangan. Permasalahan yang dihadapi, laporan keuangan instansi yang masih banyak tidak bisa ditelusuri. Tindakan yang diambil, mencatat atau memasukkan data transaksi ke dalam sebuah perangkat atau didata di dalam program Excel yang dijadikan menjadi sebuah file, lalu disimpan. Jika bukti transaksi yang asli hilang, maka data dalam bukti di file tersebut. Jadi tidak akan ada kendala jika disuruh untuk membuat laporan keuangan karena data-data masih tersimpan. Etika profesi akuntansi yang perlu diterapkan: 1. Tanggung jawab profesi, 2. Kompetensi dan kehati-hatian profesional, 3. Tanggung jawab terhadap martabat profesi. Sumber referensi bacaan ada di bahan ajar. Saya akan membacakan kasus kedua. Anda adalah seorang akuntan, memeriksa laporan keuangan suatu organisasi, menawarkan jasa konsultasi di bidang manajemen, perpajakan, dan penyusunan laporan keuangan. Suatu hari, guna kepentingan perpajakan, klien Anda meminta bantuan Anda untuk memanipulasi data keuangan agar pajak yang dibayarkan kepada negara menjadi rendah. Saya akan membaca jawaban dari kasus 2. Jenis profesi akuntansi, akuntan publik, akuntan yang memberikan jasa pada perusahaan yang membutuhkan. Permasalahan yang dihadapi, memanipulasi data keuangan agar pajak yang dibayarkan kepada negara menjadi rendah. Tindakan yang perlu diambil: menolak permintaan klien, karena itu tindakan celah dan sangat tidak dianjurkan untuk seorang akuntan, bahkan akuntan publik sekalipun. Etika profesi akuntansi yang perlu diterapkan, yaitu integrasi, yaitu jujur. Seorang akuntan harus memiliki sifat yang jujur. Kejujuran adalah salah satu etika dari seorang akuntan. Sumber referensi bacaan ada di bahan. Sekian presentasi dari kelompok. Sampai saat ini, apakah ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, saya Lunaya dari kelompok 2. Akuntan publik biasanya kerja di mana saja ya? Saya ingin menjawab. Berdasarkan hasil googling saat saya diskusi, akuntan publik itu biasanya bekerja di instansi pemerintah seperti BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, dan BPKP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Puas sama jawabannya? Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih, kelompok 1 sudah menyampaikan hasil analisisnya. Nanti setelah, kalau presentasi setelah baca kasus, kalian beritahukan ya. Berikut hasil analisis dan diskusi dari kelompok 1 atau kelompok 2 gitu ya. Hasilnya apa gitu, baru dibacakan. Seperti itu ya, bisa ya. Ya, lanjut kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ramadan. Nama saya Lunaya. Nama saya Gavita. Nama saya Sarah Shiva. Saya akan membacakan soal dari kasus yang pertama. Pak Aris bekerja di sebuah instansi pemerintahan, menyusun laporan keuangan pemerintah, mengaudit setiap institusi-institusi pemerintah di berbagai tingkat, membantu merencanakan kegiatan tahunan, memeriksa penggunaan uang negara atau kekayaan negara, dan membuat laporan hasil pemeriksaan. Suatu ketika, ia diminta mengeluarkan predikat wajar pada laporan keuangan sebuah instansi, sedangkan pada kenyataannya laporan keuangan instansi tersebut masih banyak yang tidak bisa tertelusur. Berikut hasil analisis dari kelompok kami. Jenis profesi akuntansinya itu akuntansi pemerintah. Seorang akuntan bekerja pada sektor pemerintahan. Permasalahan yang dihadapinya itu, hal ini disebabkan karena kurang teliti dan tidak bertanggung jawab. Tindakan yang perlu diambil, memberikan surat sanksi kepada Pak Aris. Etika profesi akuntansi yang perlu diterapkan, tanggung jawab profesi dan integritas. Sumber asal bacaan itu bahannya. Saya akan membacakan soal kasus nomor 2. Anda adalah seorang akuntan, memeriksa laporan keuangan suatu organisasi, menawarkan jasa konsultasi di bidang manajemen, perpajakan, dan menyusun laporan keuangan. Suatu hari, guna kepentingan perpajakan, klien Anda meminta bantuan Anda untuk memanipulasi data keuangan agar pajak yang dibayarkan kepada negara menjadi rendah. Berikut hasil analisis dari kelompok kami. Soal yang pertama, jenis profesi akuntansi. Akuntan publik adalah akuntan yang bertugas memeriksa laporan keuangan suatu organisasi, menawarkan jasa konsultasi di bidang manajemen, perpajakan, dan menyusun laporan keuangan. Yang kedua, permasalahan yang dihadapi. Sebuah klien meminta bantuan untuk memanipulasi data keuangan. Yang ketiga, tindakan yang perlu diambil, menolak secara baik-baik. Yang keempat, etika profesi akuntansi yang perlu diperlakukan adalah perilaku profesional. Sumber yang sudah dibaca yaitu bahan ajar. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, saya Fauzil dari kelompok 3. Tadi untuk analisis tindakan yang perlu diambil, disebutkan perusahaan memberikan surat sanksi kepada Pak Aris. Kalau tindakan dari Pak Arisnya sendiri bagaimana ya? Saya akan menjawab pertanyaan dari Fauzil. Jadi tindakan yang Pak Aris ambil itu harus memberi tindakan tegas dalam memberi penilaian laporan keuangan sesuai dengan kenyataannya. Jadi penilaiannya bersifat objektif walaupun banyak desakan dari pihak lainnya. Puas, Fauzil? Puas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 sudah memaparkan hasil diskusi dan hasil analisisnya. Berikutnya kelompok 3, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan,
Sekarang kami dari kelompok 3, kami akan presentasikan hasil dari diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Fauzil Agam. Perkenalkan, nama saya Najla. Perkenalkan, nama saya Desita Septiani Pratiwi. Perkenalkan, nama saya Vina Nenglatuliza. Saya akan membacakan kasus pertama. Pak Aris bekerja di instansi pemerintah, menyusun laporan keuangan pemerintah, mengaudit setiap institusi-institusi pemerintah di berbagai tingkatan, membantu merencanakan kegiatan tahunan, memeriksa penggunaan uang negara atau kekayaan negara, dan membuat laporan pemeriksa. Suatu ketika, ia meminta mengeluarkan predikat wajar pada laporan sebuah instansi. Sedangkan pada kenyataan laporan keuangan instansi tersebut masih banyak yang tidak bisa tertelusur. Berikut analisis dari kelompok kami. Yang pertama, jenis profesi akuntansinya adalah akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah adalah merupakan proses akuntansi yang bekerja di lembaga-lembaga pemerintah. Contohnya BPK dan BPKP. Permasalahan yang dihadapinya adalah laporan keuangan instansi tersebut masih banyak yang tidak bisa tertelusur. Tindakan yang perlu diambil menelusuri lagi laporan keuangan instansi tersebut dengan teliti dan kehati-hatian. Etika profesi akuntansi yang perlu diterapkan adalah yang pertama tanggung jawab, disiplin dan teliti, dan perilaku profesional. Sumber referensi bacaan adalah bahan ajar. Saya akan membacakan kasus kedua. Anda adalah seorang akuntan, memeriksa laporan keuangan suatu organisasi, menawarkan jasa konsultasi di bidang manajemen, perpajakan, dan menyusun laporan keuangan. Suatu hari, guna kepentingan perpajakan, klien Anda meminta bantuan Anda untuk memanipulasi data keuangan agar pajak yang dibayarkan kepada negara menjadi rendah. Berikut analisis dari kelompok kami. Jenis profesi akuntansi, akuntan publik. Orang yang bergerak di bidang ini memberikan jasa akuntansi bagi perusahaan atau organisasi bisnis dan non-bisnis. Permasalahan yang dihadapi, klien meminta bantuan untuk memanipulasi data keuangan. Tindakan yang perlu diambil, tidak menerima permintaan klien yang meminta bantuan untuk memanipulasi data keuangan. Etika profesi akuntansi yang perlu diterapkan, integritas, perilaku profesional, bebas, utuh, dan objektif. Sumber referensi bacaan, bahan ajar. Sampai sini, apakah ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, saya Rensia dari kelompok 4. Bisa dijelaskan yang dimaksud dengan integritas itu apa ya? Integritas adalah sikap jujur dan mampu menyimpan rahasia klien. Sampai sini ada pertanyaan lain lagi? Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah sudah presentasi semua ya anak kelompok ya. Oke, baik. Ibu ingin memberikan kesimpulan dari apa yang sudah kalian presentasikan. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu untuk kasus nomor 1 ya. Pak Aris bekerja di sebuah instansi
pemerintahan, menyusun laporan keuangan pemerintah, mengaudit setiap institusi-institusi pemerintah di berbagai tingkat, ya. Membantu merencanakan kegiatan tahunan, memeriksa penggunaan uang negara atau kekayaan negara, dan membuat laporan hasil pemeriksaan. Nah, suatu ketika ia diminta mengeluarkan predikat wajar. Nah, jadi ketika seorang akuntan, ya, diminta memeriksa laporan keuangan, dia berhak memberikan 4 predikat. Tadi sudah ditanyakan ya saat presentasi, ya. Yang pertama yaitu wajar, ya. Artinya laporan keuangannya sudah bagus, ya, bisa dipertanggungjawabkan. Untuk evaluasinya saat presentasi sudah bagus, hanya saja mungkin dari gesturnya, terus juga cara menyampaikan harus lebih yakin dengan hasil diskusi dari kelompok kalian, seperti itu, ya. Jadi apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Boleh? Kesimpulannya dari pembelajaran kali ini adalah jenis profesi akuntansi dan etika profesi akuntansi, Bu. Ya, terima kasih. Kesimpulannya hari ini kita sudah mempelajari jenis-jenis profesi akuntansi. Ada apa saja jenis profesi akuntansi? Coba dilihat bahan ajarnya. Ada apa saja? Akuntan pemerintah, lalu akuntan publik, akuntan pendidik, akuntan manajemen, ini termasuk akuntan internal, ya. Lalu sudah, ya. Ada pertanyaan lagi? Ya, boleh Nabila. Bu, akibat apa yang bisa terjadi jika kita tidak menerapkan etika profesi dalam bekerja? Ya, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus dari Nabila, ya. Apa akibatnya jika kalian sebagai seorang akuntan tidak menerapkan etika profesi akuntan dalam pekerjaan kalian? Jelas akibatnya fatal, ya. Karena pekerjaan akuntan ini merupakan posisi yang penting dalam sebuah perusahaan. Jadi banyak etika yang perlu kalian terapkan, ya, dan perlu kalian kedepankan, ya. Selanjutnya Ibu berikan soal evaluasi melalui quizzes, ya. Silakan boleh dibuka di handphone masing-masing alamat quizzes, ya. Ya, berikut untuk kodenya 886 902. Ya, terima kasih kalian sudah mengerjakan soal evaluasi dari quizzes. Baik, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari mengenai persamaan dasar akuntansi. Jadi nanti boleh di rumah kalian cari-cari terlebih dahulu materi mengenai persamaan dasar akuntansi. Jadi nanti kalau udah di sekolah kalian bisa lebih siap lagi. Silahkan boleh disiapkan. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Hati-hati di jalan dan salam untuk keluarga kalian di rumah, ya. Tepuk tangan